Shalom jemaat-jemaat Tuhan, haleluya. Pada hari ini kita akan kembali beribadah. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, menaikkan sembah kepada Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi marilah kita memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita yang baru untuk datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang Engkau jadikan bagi setiap kami. Untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa kembali datang kepada Engkau, menaikkan sembah syukur kami, menaikkan pujian kami, menaikkan pengagungan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah pribadi yang layak untuk kami agungkan, untuk kami muliakan, untuk kami sembah dan puji. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, biarlah pujian kami yang datang dari hati kami yang bersyukur kepada Engkau, yang datang dari hati kami yang berterima kasih kepadamu Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan pada hari ini. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia Allah yang menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yang selamatkan kita.
hari Jumat Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Nama Tuhan yang kuat dan penuh kemuliaan. Kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, lebih lagi katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kuat dan penuh keagungan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutuk, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kalau Tuhan yang berjaya dan memerintah sampai selama-lamanya, sorakan haleluya. Haleluya. Kau terpuji Tuhan Yesus. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa, kami datang, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan, yang menjadi cahaya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang berserah, menyatakan Engkau Allah kami yang berkuasa.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang menguatkan kami, Kau Allah yang meneguhkan hidup kami Tuhan Yesus. Kau beserta kami selama-lamanya ya Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia.
Kau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dia Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Terima kasih Shalom Bapak Ibu semua, saya percaya minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Saya menyapa setiap kita khususnya untuk tentunya jemaat dan juga pengerja dan juga Pak Pendeta Barka. Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa melayani. Ya, saya percaya GBI House of Worship Cibubur akan semakin Tuhan pakai dengan luar biasa dan akan menuai semakin banyak jiwa-jiwa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur di minggu ini Tuhan kami bisa berjumpa dengan Tuhan sekalipun secara online. Tapi kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu dan segala kasih karunia yang terbaik boleh turun buat kami semua pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin dan menyertai kami semua. Pemberitaan firman-Mu akan menjadi berkat buat kami. Taburan firman-Mu akan mengubah hidup kami Tuhan dan membawa sesuatu terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13 ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 ya. Saya akan bacakan ayat ini saudara ya. Silakan dibuka Yesaya 41 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Katakan amin saudara. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu
memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, kalau kita melihat ini yang luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita tidak sekedar hanya melihat kita pada waktu kita mengalami tantangan, pergumulan, ataupun kita sedang mengalami situasi yang sulit dan Tuhan melihat dari atas kepada kita, bukan sekedar itu. Tuhan juga bukan sekedar Tuhan yang hanya menyertai saja perjalanan hidup kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang juga melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Salah satunya dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 ini dikatakan, Tuhan Allah itu memegang tangan kanan kita. Katakan amin. Saudara, sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena tangan kanan kita dipegang Tuhan, artinya tangan Tuhan sendiri memegang kita. Wow, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Adakah sesuatu yang menarik di tangan kanan kita? Yes. Saudara, kalau kita melihat kenapa Tuhan memegang, bukan tangan kiri, tapi Tuhan jelas sekali berkata di sana tangan kanan kita. Nah, ada tiga pengertian saudara yang saya akan sampaikan pada hari ini. Kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Apa maksud daripada tangan kanan itu? Ya, mari kita akan lihat ada tiga paling tidak pengertian. Kenapa Tuhan memegang kok tangan kanan kita? Yang pertama, Bapak Ibu. Ini pengertian pertama, apa arti tangan kanan? Tangan kanan adalah sebuah lambang daripada kekuatan. Ya, kenapa? Karena seseorang biasanya kalau dalam kondisi yang normal, maka tangan kanannya punya kekuatan yang lebih besar daripada tangan kirinya. Itu lambang daripada kekuatannya. Kalau dia bermain bulu tangkis, dia akan pakai tangan kanannya untuk pegang raketnya. Kalau dia bermain permainan yang lain, mungkin bola voli atau bola basket, maka tangan kanannya akan dipakai untuk memegang bola itu, saudara. Artinya tangan kanan adalah sesuatu tangan yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan tangan yang kiri kita. Artinya itu lambang kekuatan. Nah, kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Nah, ada pengertiannya Bapak Ibu. Yang pertama, karena Tuhan itu ingin memberikan kekuatannya kepada kita, dikala kekuatan kita, tangan kanan kita ini ternyata terbatas. Saya tahu hari-hari ini ada orang-orang yang merasakan di tengah-tengah situasi yang sudah 1 tahun kita mengalami pandemi ya Bapak Ibu ya. 1 tahun mungkin banyak orang mengalami ekses daripada pandemi itu, maka ada begitu banyak orang yang merasa kekuatannya semakin lama semakin kecil, merasa semakin tidak sanggup, merasa semakin berat menjalani hidup ini, merasa semakin waduh Pak nggak punya kekuatan untuk maju melangkah hari demi hari. Percayalah Bapak Ibu, hari ini dengar kebenaran ini, tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Artinya apa? Tangan kanan tempat di mana kekuatan kita pun kalaupun semakin lama semakin kecil dan semakin kecil kekuatan kita. Dengar Bapak Ibu, ada kekuatan daripada surga, ada kekuatan daripada Tuhan kita yang diturunkan menyertai kita. Kenapa? Karena Alkitab menulis tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada satu ayat yang saya ingin bacakan buat kita semua. Di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-14 saudara. Dikatakan demikian, Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wow, dikatakan demikian. Tuhan itu kekuatanku. Pemazmur berkata, dia tidak lagi memiliki kekuatan secara manusia mungkin dalam menghadapi begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Pemazmur juga menghadapi begitu banyak situasi sulit dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, Tuhan itu kekuatanku, karena dia merasa ada tangan Tuhan yang memegang tangan kanannya. Sehingga kekuatannya yang terbatas digantikan dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, seringkali memang Tuhan izinkan ya situasi-situasi dalam hidup kita ini, kadangkala Tuhan izinkan seolah-olah kita gak sanggup. Kita gak kuat lagi. Tapi disitulah sebenarnya momen yang terbaik untuk Tuhan itu menurunkan kekuatannya dalam hidup kita. Seringkali kalau kita merasa masih sanggup gitu ya,
merasa masih bisa, maka kita nggak mengandalkan kekuatanku Tuhan dan merasa, "It's okay, aku bisa lakukan ini Tuhan, aku sanggup lakukan ini, aku masih kuat." Tapi dikala kita sudah nggak sanggup, kita nggak bisa lagi, maka kita butuh tangan Tuhan yang menguatkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini, tetapi dikala kekuatan kita sedang kecil hari-hari ini, dikala kekuatan kita seolah-olah makin menipis hari-hari ini, masih ada tangan Tuhan yang memegang tangan kanan kita yang sudah mulai lelah. Tangan kanan kita yang sudah mulai berkata nggak sanggup lagi. Tangannya Dia memegang kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kedua, mari kita lihat apa arti daripada tangan kanan. Kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Tangan kanan itu bicara tentang sesuatu yang kita pakai, ya, tangan yang kita pakai untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Atau tangan yang kita pakai untuk berkarya. Atau tangan yang kita pakai untuk melakukan sesuatu proyek atau suatu kegiatan. Biasanya aktivitas-aktivitas kita mayoritas tangan kanan kita ini yang mengerjakannya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita bekerja maka tangan kanan kita pun yang lebih banyak dipakai. Nah, apa artinya? Kenapa Tuhan mau pegang tangan kanan kita? Ini yang kedua. Tangan kanan memang dipakai untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan pada waktu Tuhan pegang tangan yang biasa kita pakai untuk mengerjakan sesuatu, artinya Tuhan menyertai, Tuhan memberikan satu resource khusus, kuasa dan kekuatan khusus kepada tangan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan kuasa, dengan anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Jadi apa yang kita kerjakan, itu Tuhan menyertainya, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan kuasanya, bahkan Tuhan yang memberikan kemampuannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu maka Tuhan itu memegang tangan kanan kita Bapak Ibu. Karena disitulah kita mengerjakan sesuatu. Seringkali kita waktu bekerja, seringkali pada waktu kita melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan saudara, ataupun mengerjakan setiap aktivitas yang lain, kita merasa, oh saya bisa. Kenapa? Karena saya punya kekuatan, saya juga punya kemampuan, saya punya talenta, saya punya pengalaman bahkan. Kenapa? Karena sudah sekian tahun saya kerja di area ini, saya punya begitu banyak pengalaman di bagian ini dan saya pasti bisa berhasil gitu kan. Ada banyak orang merasa dengan pengalamannya dia bisa berhasil, dengan apa yang dia belajar lewat studi atau lewat apapun yang dia pelajari, dia berkata itu menjadi resource untuk dia bisa berhasil. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, tangan kanan Tuhan memegang, tangan kanan kita dipegang Tuhan, itu tanda bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil dalam hidup kita. Katakan amin. Dia menyertai apa yang kita kerjakan. Dia menyertai setiap aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan saudara. Dalam menggenapi panggilan Tuhan, dalam menggenapi semua apa yang menjadi tanggung jawab hidup kita, maka kita melakukan segala sesuatu, Tuhan itu memegang tangan kanan kita, Tuhan itu menyertai pekerjaan kita. Saudara, ada yang luar biasa. Satu kali Daud berkata demikian. Daud ini sang pemenang ya. Setiap kali dia perang selalu menang saudara. Ya, kemanapun dia pergi, Alkitab menulis bahkan ya, kemanapun dia berperang selalu dia menang. Makanya Saul pun sampai iri kepada dia dan rakyat mengeluh-elukan dia. Kenapa? Karena kemanapun Daud berperang selalu menang. Nah, apa yang Daud katakan? Mari dikatakan begini, Mazmur 144. Ya, saya akan bacakan buat kita Mazmur 144 ayat yang pertama Bapak Ibu. Dikatakan demikian, Mazmur 144 ayat yang pertama, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya, Daud berkata begini kan, terpujilah Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud menyadari setiap kali dia berperang dia menang.
Setiap kali dia menghadapi musuh si bangsa ini, dia pasti menang dalam peperangan itu. Di tengah-tengah peperangan yang selalu dia menangkan, dan ada begitu banyak orang memuji dia dan berkata, wah luar biasa Daud itu bagaimana dia jadi panglima yang luar biasa, seorang raja yang hebat sekali, kemana dia berperang pasti menang. Wah, semua orang mengelulukan dia, tapi dia berkata begini, terpujilah Tuhan gunung batuku. Kenapa? Karena dia yang mengajar tanganku untuk berperang. Dia yang membuat jari-jariku ini bisa berperang. Daud sadar. Kenapa dia bisa lakukan setiap peperangan, setiap tugas yang dia dapatkan dari Saul, dari pemimpinnya dia kerjakan dan dia selalu berhasil, dia selalu menang karena ada penyertaan Tuhan sendiri dalam hidupnya. Yang memberkati, yang menyertai apa yang dikerjakannya dan selalu memperoleh hasil yang terbaik. Katakan amin. Saudara, tangan kita mungkin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita izinkan Tuhan memegang tangan kanan kita ini. Katakan amin. Saudara, bila Tuhan menyertai pekerjaan dan apapun yang kita lakukan, maka hasilnya akan berbeda. Saya ambil satu ilustrasi saja ya, satu contoh ya yang ada di Alkitab justru. Anda bayangkan mungkin kita berkata begini, Pak, kalau saya dikasih sebuah ketapel akan saya pakai untuk apa? Maka kalau saya punya ketapel, saya berpikir, oh setiap orang yang punya ketapel, setiap anak-anak yang punya ketapel, dia pasti pakai untuk bermain. Kenapa? Bermain untuk mungkin memburu burung gitu kan atau apapun ya. Dia pakai di situ untuk bermain. Tapi dengar Bapak Ibu, sebuah ketapel yang mungkin sama untuk orang lain dipakai untuk bermain, untuk anak-anak dipakai untuk bermain, tapi buat seorang bernama Daud, ketapel atau yang namanya umban di Alkitab itu dipakai untuk mengalahkan satu bangsa. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai Daud. Katakan amin. Itu yang membuat sekalipun ketapelnya sama, umbannya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menyertai tangan kanan kita. Saudara, kalau kita melihat dengan satu buah tongkat, apa yang bisa kita kerjakan? Mungkin dengan tongkat itu kita bisa memukul satu binatang liar gitu kan yang datang gitu kan. Dengan satu tongkat. Satu tongkat yang sama mungkin membuat kita bisa mendaki gunung gitu kan. Membuka jalur-jalur yang tertutup gitu kan. Dengan tongkat yang sama. Tapi dengan tongkat yang satu saja juga yang sama. Dengan tongkat yang sama yaitu dari kayu juga. Seorang Musa yang tangannya dipegang oleh Tuhan. Maka tongkat itu bisa membelah lautan Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai tangan kanannya Musa. Demikian pula kalau ada 5 roti dan 2 ikan, kita bisa masak untuk satu keluarga. Kita bisa makan untuk satu keluarga, ada 5 roti dan 2 ikan bisa dibagi untuk 5 orang. Tetapi 5 roti dan 2 ikan yang sama, kalau di tangannya Yesus, yang disertai oleh Tuhan, oleh Bapaknya, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan lebih dari 10.000 orang saudara. Kenapa? Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Sebenarnya bukan resource-nya atau apa yang kita miliki. Sebenarnya keberhasilan atau kita bisa menjalankan sesuatu dengan hasil yang terbaik bukan karena apa yang kita punya bahkan pengalaman. Tetapi sesungguhnya kalau kita menyadari kisah-kisah ini saudara. Musa pun tidak pernah punya pengalaman membelah lautan. Tapi tangan kanannya dipegang oleh Tuhan sehingga tongkat di tangan kanannya bisa membelah lautan. Daud umban di tangannya. Dia biasa pakai untuk hanya memburu binatang kecil. Tapi karena tangan Tuhan yang menyertai.
tangan kanannya, maka umban itu bisa mengalahkan Goliat dan mengalahkan satu bangsa, saudara. Izinkan hari-hari ini dalam setiap pergumulan pekerjaan, dalam setiap pergumulan apa yang menjadi aktivitas kita, izinkan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dan Tuhan yang memastikan bahwa segala sesuatu menjadi berhasil bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena resource yang kita punya, tapi karena tangan Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat sekarang yang ketiga. Apa Pak pengertian atau arti daripada tangan kanan? Kenapa Tuhan memegang tangan kanan kita? Tangan kanan adalah tangan di mana kita biasanya membutuhkan pertolongan, maka kita minta orang menolong kita, dan pada waktu kita jatuh, maka tangan kanan kita ini dipakai untuk naik kembali biasanya. Ya, atau kita menopang tubuh kita atau mengangkat tubuh kita kembali pada waktu kita jatuh, itu tangan kanan. Jadi pada waktu Anda punya tangan kanan biasanya kalau jatuh gitu kan, itu biasanya kalau ada orang nolong, ada orang mengulurkan tangan, maka tangan kanan kita pun yang kita ulurkan untuk bisa ditolong. Artinya apa Pak? Yang ketiga, tangan kanan kita itu lambang daripada tangan Tuhan yang pada waktu kita mengalami kejatuhan, pada waktu kita terpeleset, pada waktu kita ada di sebuah lembah, maka tangan kanan itulah yang akan Tuhan angkat, yang akan Tuhan bawa naik kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Kenapa? Karena kebiasaan kalau orang biasanya jatuh, maka dia mengulurkan tangan kanannya untuk ditolong orang lain. Dan tangan inilah yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk Tuhan menarik kita dari tempat yang dalam, dari sebuah tempat lembah yang mungkin terdalam dalam hidup kita. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Makanya Tuhan memegang tangan kanan kita. Kenapa? Karena Dia ingin mengangkat kita dari situasi yang paling dalam hidup kita, yang titik terendah dalam hidup kita, tempat yang paling sulit dalam hidup kita. Dia Allah yang siap mengangkat kita. Yang percaya katakan amin. Itu pengertian yang ketiga, saudara. Tuhan akan mengangkat kita. Memang Alkitab menulis begini ya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Ini fakta ya, bahwa tidak ada orang yang selalu berdiri dan selalu di atas. Kadangkala dalam hidup ini ada kalanya Tuhan izinkan situasi dalam Amsal 24 ayat 16, saudara. Dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Alkitab menulis begini, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Kenapa bisa bangun kembali, Pak? Karena ada tangan Tuhan yang mengangkatnya. Mazmur pasal 37, ayat yang ke-23 dan 24. Ayat ini juga berkata yang sama, saudara. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan buat kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, saudara. Mazmur ini berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan ya. Tapi juga dikatakan apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak kata Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan begini, Tuhan menopang tangannya. Artinya tangan kanan kita ditopang oleh Tuhan. Tangan kanan kita diangkat kembali oleh Tuhan. Tangan kita itu yang kanan ini ditarik kembali. Kapan Pak? Pada waktu kita mungkin tanda kutip mengalami kejatuhan. Kejatuhan itu apa sih Pak? Kejatuhan adalah masa di mana kita mengalami situasi terendah dalam hidup kita. Anda mungkin ada yang mengalami musibah hari-hari ini dan itu mengubah banyak hal dalam hidup Anda. Kalau itu sampai terjadi seolah-olah Anda jatuh ke tempat yang paling dalam, maka Tuhan siap akan menguatkan Anda, akan mengangkat Anda kembali.
Ada di antara kita yang mungkin berkata, Pak, saya ada di tempat yang terdalam, titik terendah adalah sebuah kegagalan. Saya mengerjakan sesuatu dan gagal total dan membawa dampak yang begitu menyakitkan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka tangan Tuhanlah yang akan menopang kita dan mengangkat kita kembali keluar dari kegagalan untuk memulai sesuatu yang baru kembali. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin berkata, saya mengalami tempat terdalam satu kejatuhan pada waktu saya itu, Pak, sedang mengalami sakit yang begitu berat yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit yang seperti itu, dengar hari ini bahwa ada tangan Tuhan yang menopang kita di tengah-tengah kita bergumul dengan sakit penyakit. Anda akan mendapat kekuatan, anugerah, bahkan kesembuhan daripada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berkata, saya menghadapi masalah pada masalah ini adalah masalah yang paling besar dan paling berat sepanjang kehidupan saya. Anda seolah-olah ada di titik terendah dalam hidup Anda, artinya sedang di dalam titik kejatuhan lembah terdalam, maka Tuhan akan siap menopang dan mengangkat kita kembali dan membawa kita kepada satu solusi, kepada satu penyelesaian dari sebuah masalah dengan caranya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mungkin ada di dalam sebuah titik terendah dalam hidupnya. Sebuah kejatuhan itu gambaran titik terendah. Tapi Alkitab menulis, sekalipun orang benar itu jatuh, ada di tempat terdalam, Tuhan menopangnya. Tangannya ditopang Tuhan dan dia akan bangkit kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Pada hari ini saudara, hari Minggu ini, biarlah kita membuka hati kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi kalau Anda sedang dalam situasi yang dalam, di lembah yang terdalam itu, dengar firman Tuhan berkata Yesaya 41. Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Dan orang benar sekalipun pernah jatuh tidak akan tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya, menopang tangan kanannya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita merenungkan kebenaran firman ini dan berdoa bersama-sama. Mari pejamkan mata kita. Di rumah kita masing-masing, izinkan Tuhan, pada waktu engkau mendengarkan firman ini, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan mengingatkan situasi yang sedang kau alami. Kalau hari-hari ini kekuatanmu seolah-olah lemah, gak sanggup lagi, maka Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Dia mau megang tangan kananmu. Pada waktu kau berkata, apa yang aku kerjakan seolah-olah susah Tuhan. Aku belum mencapai keberhasilan, aku belum sukses melakukan ini dan itu. Maka dengar, tangan kanan Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Karena dengan tangannya lah, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Dan yang ketiga saudara, kalau ada di antaramu sedang ada di titik terendah dalam hidupmu, tempat terdalam atau lembah terdalam, dengar, orang benar apabila ia jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Tangan kita dipegang Tuhan. Pada pagi ini saudara, pada hari ini hari Minggu, izinkan Tuhan menjamah kita di rumah kita masing-masing. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Kalau ada di antaramu yang merasa lemah, kalau ada di antaramu yang merasa di titik terdalam, kalau ada di antaramu yang merasa kenapa aku belum berhasil lakukan ini, belum melakukan ini, belum menghasilkan sesuatu. Mari izinkan Tuhan menjamah kita. Bapa hamba berdoa pada hari ini Tuhan kepada setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini. Saat ini dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus kuasa-Mu turun Tuhan. Kuasa-Mu menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus Kau melawati setiap kami satu persatu. Berikan kekuatan yang baru, berikan keteguhan, dan kami sangat percaya kami izinkan tangan kanan kami Tuhan untuk Engkau pegang, untuk Kau angkat, untuk Kau topang Tuhan hidup kami, untuk Kau beri
beri kekuatan dan Kau buat kami semua bisa mencapai satu hasil yang maksimal oleh karena tangan-Mu yang memegang tangan kanan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati semua jemaat-Mu, berkati gereja ini Tuhan, biarlah gereja ini semakin Tuhan bawa dan pakai dengan luar biasa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan wajahmu pada Dia. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput ke kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.